seperti public sphere aja ala Habermas. Betul. Mari kita sampaikan pikiran Anda. Selagi di panggung. Nah, kan itu. saya sampaikan pikiran Betul. saya, tapi jangan saya enaknya mengkafir-kafirkan orang gitu, Nah, gitu. ya kan? Ya. Ya, Anda jangan menjadi hakim yang Hakim akhirat di dunia. Padahal kalau saja misalnya kita kembali ke 1400 tahun silam, ya di ketika Islam datang di Jazirah Arab, di Mekah khususnya, itu nanti akan terlihat betapa sesungguhnya kita perlu mengoreksi cara pandang kita terhadap non-muslim. Yang kalau kita ingin membangun toleransi hanya sekadar menyampaikan selamat Natal, ya apa salahnya? Kenapa di Indonesia, Ya, oke. Ustadz itu mudah sekali mengkafirkan orang, ya, sehingga begitu ekstrim tidak membolehkan mengucapkan selamat Natal. Hari ini saya merasa gembira karena kedatangan seorang Ustadz, Helmi Hidayat, dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kami akan mencoba memahami dan mengerti kenapa fenomena ucapan selamat Natal ini bisa menjadi masalah di Indonesia. Kebetulan Ustadz Helmi mengambil gelar Master of Art-nya di bidang antropologi di University of Hull, Inggris. Terima kasih, Mi, sudah datang. Baik. Ini soal ucapan Natal ini, Mi, di masyarakat kita, kalau Quraisy Shihab mengatakan bahwa sebenarnya di Timur Tengah seperti di Mesir nggak jadi masalah gitu loh. Yeah. Tapi di Asia Tenggara memang ini menjadi masalah. Secara antropologis bagaimana kita menerangkan ini? Baik ke antropologi Indonesia atau di Arab nih? Yang Indonesia nih. Indonesia, baik. Nanti baru kita bandingkan dengan yang di Arab. Baik. Pertama harus dilihat juga bahwa secara fikih, ya, secara fikih Indonesia didominasi oleh mazhab Syafi'i. Oke, ini fikih. Kemudian di dalam aliran teologi kita ini aliran Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah yang kemudian memberikan kontribusi sedikit banyak kepada cara berpikir umat Islam di Indonesia. Itu aspek antropologinya, ya sosiologinya, ya antropologinya, kira-kira begitu. Itu lalu membentuk cara berpikir mereka. Padahal kalau saja misalnya kita kembali ke 1400 tahun silam, ya di ketika Islam datang di Jazirah Arab, di Mekah khususnya, itu nanti akan terlihat betapa sesungguhnya kita perlu mengoreksi cara pandang kita terhadap non-muslim. Yang kalau itu sudah clear, maka sebetulnya persoalan mengucapkan Natal menjadi tidak masalah lagi. Menjadi masalah itu kan karena cara pandang tadi di Indonesia, segera serta-merta para ustadznya, para kiainya banyak serta-merta mengambil tafsir bahwa non-muslim pasti kafir. Itu dulu. Dampaknya, derivasinya adalah ya sudah, kalau dia kafir nggak boleh kita menyerupai mereka, tidak boleh bertoleransi dalam akidah. Ketika menyatakan selamat Natal berarti sudah bagian dari mereka. Itu kira-kira. Mari kita lihat antropologi bangsa Arab, ya, ketika Islam datang. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi, ya, di usia 40 tahun, beliau waktu naik ke Gua Hira di usia 35 tahun, itu bisa terbayang betapa beliau gundah sekali melihat dekadensi moral di tanah Mekah ketika itu, yang begitu ketika mereka tawaf di Ka'bah dalam kondisi bugil, telanjang bulat, lalu ya namanya bugil pasti terjadi perzinahan massal dari mulai malam sampai pagi, belum ada listrik, pakai obor, itu kan. Rasulullah dari Gua Hira itu melihat telanjang bugil semua itu karena mereka bermabuk-mabukan dan sebagainya. Begitu dekadennya bangsa Arab ketika itu, beliau betul-betul merasa shock selama 5 tahun sampai pada akhirnya turun wahyu, ya, yang wahyu inilah kemudian menyatakan sebagai apa yang kita sebut sebagai Islam. Oke. Tapi jangan lupa,
ketika mereka mengalami dekadensi moral sedemikian rupa, umat Kristen dan umat Yahudi sudah masuk ke tanah Mekah sebetulnya. Oke, tanah Mekah. Dari mana mereka datang? Mereka datang dari negeri Palestina dan negeri Sam, dan mereka dalam antropologi disebut sebagai orang-orang yang kalah di antara sesama mereka. Jadi banyak klan, banyak sekte, banyak ordo di tubuh Kristen, juga di tubuh Yahudi. Lalu mereka saling bertempur di antara mereka. Ya, yang satu mengatakan mazhab mereka yang paling benar, ya kayak di Indonesia ini lah, mazhab ini yang paling benar. Yang kalah yang terus lari ke Jazirah Arab kebetulan. Nah, yang lari ke Jazirah Arab itu kebetulan mereka yang membawa paham bahwa paham Trinitas. Nah, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Putra, ada Roh Kudus. Ya. Bahkan ada juga Bunda Maria sebagai suci. Ya, itu mayoritas. Meskipun ada juga yang bertauhid, murni bertauhid. Hanya Tuhan yang Maha Esa dan Yesus adalah nabi. Siapa misalnya paman Khadijah, ya, Naufal misalnya begitu. Kan begitu Rasulullah dapat wahyu, ciri-cirinya dapat dari Jibril, ciri-cirinya ajaran begini. Ketika Rasul tidur menenangkan dirinya, Khadijah kan menemui pamannya. Wahai pamanku, suamiku Muhammad begini. Itu nabi. Kata paman Khadijah, mudah-mudahan nanti begitu beliau menyebarkan itu terang-terangan, aku menjadi bagian dari umat Muhammad. Karena cocok antara apa yang dia yakini dengan risalah Rasulullah. Artinya apa? Ini tauhid. Nah, pendeta ini, Naufal ini adalah bertauhid. Tapi di luar itu banyak juga yang sudah terkontaminasi dengan tafsir, gitu. Nah, uniknya dalam kajian antropologi itu ada bulan-bulan tertentu yang mereka tidak boleh berperang karena keyakinan. Bulan pertama adalah Zulqa'dah. Dzu itu artinya punya, Qa'dah itu bangku. Jadi bulan punya bangku, maksudnya mereka sudah duduk, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh berdagang, nggak boleh ngapa, termasuk nggak boleh berperang. Itu udah umum, itu hukum-hukum mereka. Dan Rasulullah belum jadi nabi waktu itu, ratusan tahun berlangsung. Nah, ngapain 1 bulan selama bulan Zulqa'dah itu? Akhirnya mereka bersepakat, sudahlah daripada nganggur sebulan ngapa-ngapain gitu ya, nggak ada yang dikerjakan. Mereka lalu membuat sebuah public spare, sebuah panggung bebas. Kalian mau ngapain saja asal di panggung, ya, mau berpuisi, bersyair, bahkan bugil boleh asal di panggung. Begitu keluar dari panggung, yuk terikat normal kembali. Di situ boleh. Maka yang Yahudi berceramah tentang Yahudi, yang Nasrani berceramah tentang Nasrani, ya, Adam manusia pertama, Tuhan Esa berbeda dengan Lata dan Uzza berhala, itu ada di panggung. Silakan saja. Jadi sebenarnya mereka mendengar dan buat mereka lucu. Bagaimana mungkin seorang anak manusia menjadi Tuhan? Karena kan putra Tuhan. Mereka bilang, mendingan kami beriman kepada Lata dan Uzza, ketahuan Tuhan kami Allah Tuhan yang satu. Tapi karena Allah tidak kelihatan, maka kami butuh sebuah perantara, namanya berhala Lata dan Uzza. Daripada itu anak manusia, kami lebih milih Tuhan ini. Maka sebenarnya ajaran Kristen dan Yahudi ditertawakan oleh bangsa Arab. Karena itu ketika Rasulullah ini diangkat menjadi nabi, lalu membawa ajaran tauhid, mereka bilang, loh kok mirip ajaran Kristen, ajaran Nasrani, ajaran Yahudi yang selama ini kami dengar di public spare itu di Pasar Ukas. Nama tempat public spare itu di Pasar Ukas. Ya, maka sebetulnya Jürgen Habermas itu yang ahli komunikasi yang dari mazhab Frankfurt itu yang mengusulkan ada public spare. Ya sebetulnya Pasar Ukas lebih dulu ada public spare di situ, Bang Is. Di London kan ada itu ya, sebuah taman orang bisa maki-maki. Ada di London, ada di Jerman lebih lagi. Namanya Nudist Park. Kita boleh telanjang bugil asal di park itu, asal di taman itu, keluar nggak boleh. Kembali ke sini ya. Artinya gagasan public spare dari Arab udah ada itu. Itu yang diambil atau menginspirasi para ilmuwan Habermas. Kita kembali sini saja dulu. Artinya sebetulnya mereka sudah mendengar dan mereka abaikan itu karena buat mereka tidak rasional. Kenapa begitu? Karena kebetulan ordo dan sekte yang datang ke Mekah ini adalah yang berpaham bahwa
memang Yesus adalah putra Allah dalam seputra-putranya, dalam pengertian putra Allah. Bukan dalam pengertian sebuah filsafat tingkat tinggi, dia firman Tuhan yang terjebak dalam daging, darah, dan tulang. Bukan itu. Nah, kan itu ya. Karena itu ini rentan dari pertanyaan rasional. Bagaimana mungkin seorang manusia menjadi Tuhan? Nah, ya kan? Karena itu diabaikan. Yang begitu Rasulullah menyampaikan dakwahnya, tiada Tuhan, la ilaha illallah. Kok mirip itu? Resisten mereka. Kok kita disuruh mengikut ajaran yang selama ini kita tertawakan? Karena itu Bang Is, di dalam Al-Quran banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang misalnya laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan satu tapi tiga satu. Ya karena Nasrani di Mekah dan Yahudi di Mekah dan Madinah begitu. Maka misalnya Al-Quran mengatakan telah kafir yang mengatakan Isa adalah Nasrani mengatakan Isa putra Allah. Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Uzair itu nabi, salah satu nabi, putra Allah. Udah, nggak ada kata-kata kafir, tapi Allah memberi informasi saja. Isa putra Allah, kata orang Nasrani, Uzair putra Allah. Dari ayat ini orang Islam lalu bertafsir, oh kalau gitu yang maksudnya telah kafir yang menganggap Tuhan satu tapi tiga ya Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ini firman Allah. Allah yang mengabadikan pernyataan bahwa orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah, orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Padahal di dunia modern ketika saya tanya orang Yahudi, mereka juga nggak tahu siapa Ezra. Kami nggak pernah bilang Uzair. Kenapa ada tuduhan begitu? Ya karena kan rujukan kita Quran, bukan wawancara kepada orang yang sekarang beragama Yahudi atau Nasrani. Kan dua hal berbeda. Ini kitab suci menyatakan begini. Padahal kitab suci ini yang kita baca kontekstual. Di zaman itu, misalnya kita baca asbabun nuzul. Nah, ternyata asbabun nuzul itu kayak begitu, gitu lah kira-kira. Ini Yahudi dan Nasrani di Mekah ya. Nanti begitu Rasulullah tertekan oleh orang-orang kafir Quraisy itu kan, terus ditekan 2 kali hijrah ke Habasyah, yang notabene negara Kristen, rajanya Kristen. Negara juga Kristen, rajanya Kristen, itu kan. Kalaulah Kristen Nasrani ini musyrik, tidak mungkin Rasulullah meminta umatnya atas perintah Allah membawa para sahabatnya hijrah ke Habasyah. Karena sangat mungkin mereka terpengaruh oleh ajaran Kristen, ajaran musyrik, kan begitu. Karena Kristen ini bukan musyrik, di Alkitab Allah perintahkan sahabat yang masih tipis keislamannya untuk hijrah daripada ditekan oleh kaum kafir Quraisy. Sekali hijrah, pulang lagi, nanti hijrah lagi. Pada akhirnya nanti Rasulullah yang berhijrah. Sekarang kenapa Rasulullah kenapa di Mekah, ini antropologi ya, kenapa di Mekah Rasulullah itu ditendang, dipukulin, ditolak, baik di Taif maupun di Mekah ditolak, tapi di Madinah diterima dengan baik. Ini pertanyaan besar. Ini kajian antropologi sebenarnya. Oh ternyata di Madinah yang semula bernama Yathrib, awalnya namanya Yathrib itu, ternyata sudah ratusan tahun gak punya pemimpin. Kenapa? Karena geopolitik di Yathrib, buat gampangnya saya sebut Madinah aja lah ya. Nanti namanya Madinah. Madinah itu artinya peradaban. Munawarah itu terang benderang, peradaban terang benderang. Karena hukum yang berlaku di situ nantinya. Itu nantinya ya. Di Madinah itu ternyata ada 2 suku besar yang saling bersaing. Suku Aus dan suku Hadraj. Jadi kalau ada suku Aus naik daun mau jadi kepala negara dan sebagainya, suku Hadraj akan menghalang-halangi. Nggak rela mereka. Sebaliknya juga begitu. Selain suku agama, Yahudi dengan Nasrani saling bersaing, berebut pengaruh. Kalau ada Yahudi naik daun, ya Nasrani akan menjegal. Nasrani naik daun menjegal. Makanya mereka nggak pernah punya pemimpin. Korbannya suku-suku kecil. Korbannya penganut agama-agama kecil, Sabiin. Nah, ketika mereka merindukan seorang pemimpin, mereka bilang begini, udah kita ribut dulu nih. Itu di negeri Mekah. Saya sebut negeri karena kan jauhnya 500 km. Ini kan 2 bulan naik onta. Dari Mekah ke Madinah. Itu di negeri Mekah ada seorang lelaki dijuluki Al-Amin, artinya dia pegang amanat, orangnya baik, cerdas, fatona, tabligh sebagainya, tapi diusir-usir oleh umatnya sendiri, oleh bangsa. Gimana kalau kita impor? Oke, kita impor. Maka datanglah delegasi kepada mereka itu, diam-diam bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW di
tempat jumrah Aqabah itu kalau kita pergi haji di situ. Oke, ya Muhammad, kamu kan di sini ditolak ya di Mekah. Gimana kalau engkau jadi pemimpin negeri kami? Oh baik, saya mau jadi pemimpin asal dengan syarat kalian dilaksanakan perintahku katanya. Apa? Satu, kalian harus baik dengan tetangga. Kedua, kalian harus baik dengan orang tua. Tiga, kalian gak boleh berzina. Keempat, kalian gak boleh mencuri, gak boleh merampok. Cuma itu, iya. Diam-diam mereka sepakat. Begitu pula mereka bilang, Muhammad gak tahu kalau itu ajaran kita. Nah, kan gitu ya. Rasul juga tahu itu ajaran, tapi kan lu gak praktek. Kan gitu kira-kira. Lu kerjakan konsisten sesuai ajaran Injil dan sesuai ajaran Taurat. Rasulullah gak sebut itu. Tapi dia disindir, lu konsisten. Pulang. Nanti datang lagi delegasi berikutnya, meminta Rasulullah untuk datang ke Madinah. Makanya Rasulullah begitu berhijrah ke Madinah diterima dengan baik. Karena secara geopolitik mereka memang membutuhkan seorang pemimpin. Oke ya. Nah, karena itu Bang Is, ketika Rasulullah datang, pertanyaan saya, apakah Rasulullah mendirikan negara Islam? Tidak. Kan ada persoalan Yahudi Nasrani. Ya. Kalau Muhammad datang lalu membawa agama baru, apa bukan bawa persoalan? Masih resisten dua agama besar ini. Dua aja udah ribut, apalagi tiga. Ya kan? Karena itu Rasulullah tidak mendirikan negara Islam, tapi menawarkan solusi baru, namanya adalah Piagam Madinah. Undang-undang dasar. Yang di Indonesia kita sebut Undang-Undang Dasar 45. Oke? Nih, bukan Quran ideologinya. Sama dengan kita. Kita juga tidak menjadikan Al-Quran atau Injil bagi ideologi Pancasila. Sama, ini Piagam Madinah. Oke, dirumuskan bersama supaya kita akur-akur saja. Oke. Nah, kan tadi ada Aus, ada Hadraj. Sekarang ada problem baru. Rasulullah ini membawa kaum muhajirun. Apa itu kaum muhajirun? Orang yang berhijrah dari Mekah, namanya muhajirun. Karena mereka menolong, dalam bahasa Arab artinya ansor. Ini kelompok ansor, kelompok penolong. Ini kelompok muhajirun, kelompok yang berhijrah. Ingat, kelompok yang berhijrah ini orang-orang miskin semua. Karena mereka lari dari Mekah, meninggalkan harta benda. Betul-betul kere. Problem sosial. Karena itu, bagaimana cara Rasulullah mengatasi problem itu? Dipersaudarakan. Ya, Ansor satu, tampung Muhajir satu. Ansor satu, tampung dia. Kamu tampung dia, kamu tampung dia. Itu kan komunal sebetulnya. Iya. Itu kan sosialisme sebetulnya. Artinya kebersamaan itu ya sudah ada dalam Islam. Kenapa kita gontok-gontokan dengan sosialisme? Ada sosialisme di situ. Bukan hanya itu, dalam sejarah bahkan sebagian orang yang disuruh bantu itu bukan hanya dibelah rumahnya. Istrinya dicerai, dikasihlah kepada muhajirun. Dia kan butuh istri, saya kasih istri, ceraikan. Saking bersaudaranya tuh Bang Is. Kembali ke sini ya. Maka suatu ketika ada kisah menarik. Suatu ketika disepakati bahwa di antara Piagam Madinah itu dinyatakan bahwa mulai sekarang panglima tertingginya adalah Muhammad. Siapapun yang mau keluar dari Yathrib, dari Madinah, harus izin panglima tertinggi. Karena jangan sampai menjadi mata-mata, kan gitu kira-kira. Karena kan di situ ada Yahudi, di situ ada Nasrani, ada Sabiin, kita hidup bersama. Ya kayak Indonesia, ada Hindu, ada Buddha, ada kan gitu ya. Republik Indonesia sekarang ini seolah-olah Republik Madinah deh gitu kira-kira. Suatu ketika patroli sedang berjalan, memergoki sekelompok orang keluar Madinah diam-diam, nggak izin, ditangkap. Pas dilihat KTP Arab, dilihat agamanya Islam. Aduh, kata patroli, gue juga Arab, gue juga Islam. Lo udah Arab Islam lagi, gue gimana nih? Kalau gue lapor Rasulullah, itu kan, lu Arab, lu Muslim, nggak gue lapor, lu salah. Kira-kira dilaporkan nggak? Dilaporkan, karena hukum harus menjadi panglima. Begitu Rasulullah lapor, Yahudi dan Nasrani nunggu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Muhammad? Kira-kira konsisten nggak dengan undang-undang? Rasulullah lebih tahu lagi karena selalu dibimbing oleh wahyu. Dihukum mereka. Arab Muslim dihukum karena keluar dari Madinah tidak izin. Baru mereka respect. Kalau begini saya senang dipimpin oleh seseorang laki-laki yang jenius, yang konsisten kepada hukum, menjadikan hukum sebagai panglima. Aman semuanya.
Nah gitu. Kalau hukum dijadikan alat politik kayak sekarang, Kacau itu. Respect ya. Makanya kalau kita mau kembali kepada ajaran Rasulullah, antropologinya udah selesai. Yang nggak selesai ini kan kalau hukum dikotak-atik gitu loh. Jangan konsisten. Oke, kembali ke sini ya. Akhirnya Rasulullah mengubah nama Yathrib menjadi Madinah. Peradaban, civilization, munawwarah, enlightening civilization. Kan gitu ya kira-kira. Karena semua hukum ditegakkan. Banyak cerita, tapi karena waktu kita nggak banyak, saya nggak ceritakan, cukup satu itu aja. Yang paling penting mau saya katakan, ini kemudian menjadi negara menjadi kuat, semakin tumbuh. Inilah yang melahirkan kegelisahan kaum kafir Mekah, musyrikin Mekah. Bahaya nih Muhammad. Karena apa? Dia sudah ciptakan sebuah negara baru yang semakin kuat. Akhirnya orang-orang Mekah ini memobilisasi orang-orang Arab yang masih menyembah berhala di seluruh negeri. Gotofan, di mana dipanggil, maka terkumpullah 10.000 anggota pasukan infanteri dan kavaleri. Bergerak mereka mengepung Madinah. Di Madinah waktu itu cuma ada 3.000. Itu pun sudah termasuk perempuan, anak kecil dan orang cacat. Bisa dibayangkan berapa tentara di sana dikepung. Karena tidak mungkin ini terjadi pertempuran, itu kan Rasulullah berdoa gimana caranya. Kemudian muncullah Salman Al-Farisi. Salman ini orang asing, ya masuk Islam dari Persia, makanya disebut Al-Farisi. Kata Salman, ya Rasulullah, di negeriku kalau kami dikepung kayak begini, kami bangun parit. Maka dibangunlah parit. Ya, parit itu bahasa Persia ini disebut hondak, maka disebut perang hondak. Jadi mereka begitu datang kaget, loh kok ada hondak, ada parit, dulu nggak ada. Mereka terhenti di sini. Oke ya. Itu cerita lain. Cerita berikutnya adalah pertanyaan saya. Siapa yang menjadi pasukan tempur Muhammad SAW? Ya pasti pasukan Muslim, ya pasti pasukan Yahudi, ya pasukan Nasrani, dan pasukan Sobiin. Persis kayak TNI, Tentara Nasional Indonesia. Agamanya apa? Ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Kayak Indonesia persis lah. Hanya saja salah satu di antara legiun Yahudi, salah satu ya, bukan tidak semua Yahudi, ada yang melihat ini pasukan Muhammad bakalan kalah nih. Lalu mereka membelot. Namanya Bani Quraisyah. Kan banyak Bani ya, Bani Quraisyah. Dah, singkat cerita, pasukan ini kemudian dihantam oleh topan, oleh badai, kabur pulang, kalah mereka. Nah Rasulullah mau sholat asar. Begitu mau sholat asar, Jibril turun. Ya Rasulullah, engkau tidak diizinkan sholat asar sampai engkau tiba di Bani Quraisyah, hatta Bani Quraisyah. Rasulullah kemudian membatalkan sholat asar nih, ya kan? Demi apa? Demi perintah. Jalan. Di sini ribut mereka. Sebetulnya kita nanti sholat asar sampai di Bani Quraisyah sholat asar, atau kita tundukkan dulu Bani Quraisyah baru kita sholat asar. Nabi Muhammad masih ada saja, tapi Jibril udah pergi. Ribut. Apalagi sekarang Nabi udah nggak ada. Lebih ribut lagi kita. Teks itu kan teks mati. Kita bisa berdebat di situ. Termasuk ucapan selamat Natal tadi. Nah, kembali ke sini ya. Nah, akhirnya Bani Quraisyah ditundukkan. Kemudian Rasulullah melaksanakan sholat asar. Yang mau saya garis bawahi dari cerita tadi adalah bahwa ternyata Rasulullah memimpin pasukannya terdiri atas batalion Muslim, batalion Yahudi, batalion Nasrani, batalion Sabi'in, dan yang lain-lain. Kalaulah mereka kafir, maka Rasulullah sedang memimpin pasukan kafir melawan orang kafir. Logikanya gimana ini? Iya kan? Padahal perang Khandaq adalah peperangan antara orang-orang kafir Quraisy musyrik melawan ahlul kitab. Artinya kesimpulannya, moral ceritanya, ya, non-Muslim seperti Nasrani, Yahudi bukanlah kafir. Bukan kafir. Yang kalau kita ingin membangun toleransi hanya sekadar menyampaikan selamat Natal, ya apa salahnya? Kenapa di Indonesia, Ustadz, itu mudah sekali mengkafirkan orang, ya, sehingga begitu ekstrim tidak membolehkan mengucapkan selamat Natal. Baik. Kenapa berkembang di masyarakat kita? Sekarang mari kita lihat sejarah Indonesia. Apakah ucapan Natal di zaman ketika MUI dipimpin oleh almarhum Buya Hamka itu dilarang? Nggak jadi masalah. Nggak masalah. Buya Hamka bahkan mengucapkan selamat Natal. Itu cucunya cerita kepada saya dan sejarah mengatakan begitu. Buya Hamka kan hanya menolak ketika Presiden Soeharto memerintahkan Natal bersama.
Dua hal berbeda ya. Mengucapkan selamat Natal dan lewat bunga, lewat surat dengan Natal bersama, dua hal yang berbeda. Itu kita hormati Buya Hamka ya. Kan tahun 70-an, tahun 80-an kan nggak apa-apa. Iya. Kan baru sekarang. Nah, siapa aktor-aktornya? Nah, sekarang gini, kita harus lihat kajiannya ini. Di era kemerdekaan, ya, di era jauh sebelum era kemerdekaan, kan banyak umat Islam yang belajar dengan sendirinya, pergi haji dan nggak pulang-pulang, lalu belajar di Mekah, ya kan? Tak lama kemudian Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka, kan negara kita masih miskin, ya kan? Gaji presiden saja sangat kecil, kan gitu kira-kira. Ya namanya buat negara baru berdiri. Karena itu wajar kalau mereka tidak mampu menyekolahkan diri mereka ini ke luar negeri, entah kemana-mana. Ya, jadilah Islam yang mereka serap dari hasil apa yang disebarkan oleh para wali songo dan guru-guru mereka. Sangat mungkin penuh dengan toleransi. Kalau kita baca sejarah wali songo, mereka tokoh-tokoh toleransi. Bayangkan saja Sunan Kudus itu kalau sedang berceramah dia membawa sapi. Padahal sapi itu kan kendaraan suci Dewa Krishna. Dia kenapa? Surat Al-Baqarah itu surat sapi. Demikian toleransinya. Sampai menaranya pun bayangkan saja ya, gabungan antara Hindu, Buddha. Nah, toleran sekali. Makanya toleran. Nah, ketika tahun awal tahun 50-60 kita udah mulai establish itu kan, sebagian umat Islam Indonesia juga non Muslim sudah mampu nih, udah mulai mampu. Lalu mereka mulai menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri. Luar negeri itu boleh Timur Tengah, boleh juga Barat kan itu kan. Maka tahun 90-an booming ini para alumni dari berbagai negara nih, dari Timur Tengah maupun dari Barat datang nih, bertukar pikiran, bertemu di Jakarta sebagai kota megapolitan. Pertempuran nih, ya mazhab Madinah, mazhab Mekah, mazhab Mesir Al-Azhar, mazhab Amerika, mazhab Inggris datang kumpul jadi satu. Ya kan begitu. Kita lihat fenomenanya berdiri Partai Keadilan misalnya, ya kan dari sana. Lalu ada yang kelompok nasionalis, kita lihat karakternya dari mana mereka. Ini panjang Bang Is ya. Intinya adalah kemudian begitu era reformasi, era keterbukaan, semua radio boleh, semua TV boleh. Kan TV apa aja sekarang, Bu? Ya, TV inilah, TV itu kan, radio juga begitu. Selagi dia bisa hidup, bisa biayai sendiri, itu kan bebas sekali menyiarkan. Dari situlah kemudian terjadi pertarungan ideologi dan pemikiran, kuat-kuatan. Jadi yang terjadi sebenarnya kayak pertarungan memperebutkan dominasi wacana tertentu ya. Jadi betul, tepat sekali. Artinya ini belum selesai. Artinya ke depan pun ini masih akan terus terjadi. Ya. Karena memang terus-menerus juga orang atau orang tuanya atau inisiatif sendiri terus belajar ke Timur Tengah, belajar juga ke Barat, pulang, ketemu lagi, begitu. Akan begitu lagi, akan begitu. Apa yang kita lakukan, Bang Is, itu bagian dari apa yang juga mereka lakukan. Dan pasti sebagaimana orang memberi label kepada pikiran tertentu, maka orang lain pun akan memberi label apa yang saya sampaikan. Dan nggak apa-apa juga, namanya wacana. Ini public sphere. Iya, jadi artinya sebenarnya, ya itulah tagline kita sebenarnya. Lintas generasi ini kan lintas generasi itu. Ya kan nama podcastnya lintas generasi kan. Saya bisa salah, Anda mungkin benar. Mari kita bicara kan begitu nih tagline-nya. Artinya ya dalam pertarungan wacana ini ya seperti public sphere aja ala Habermas. Mari kita sampaikan pikiran Anda selagi di panggung. Saya sampaikan pikiran saya, tapi jangan saya enaknya mengkafir-kafirkan orang gitu, ya kan? Ya, Anda jangan menjadi hakim yang hakim akhirat di dunia. Seolah-olah Anda tahu isi hati orang, ya kan? Bukan, ya. Saya kira itu berbahaya. Saya kira diskusi kita ini mudah-mudahan bisa diterima secara mudah-mudahan. Jadi kita membiasakan diri untuk bertukar pikiran tanpa harus memponis dan mengkafir-kafirkan orang. Setuju saya. Ya, terima kasih Ustadz Helmi Hidayat, dosen Universitas Negeri Sarip Hidayatullah Jakarta. Saya Iskandar Sihaan. Wassalam.